Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga di hari yang spesial penuh berkah ini, di hari Jumat, mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat beribadah, menghadirkan ruh ilahi Robbi kepada hati kita, sehingga kita bisa merasakan ketika mengucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula salawat serta salam kepada keluarga, kerabatnya, para sahabat, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hadis muttafaq alaih bahwa sebenarnya kekayaan itu bukan kaya dunia, tetapi kaya hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah hati yang bersih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kajiannya Allah, aku ingin bahagia. Rasa-rasanya bukan ditunggu ya kebahagiaan itu. Tapi mudah-mudahan Allah menghadirkan di setiap detik kepada kita sehingga kita bisa menikmati setiap detik yang Allah berikan dalam bentuk kehidupan. Hari ini kita akan dibahas tuntas oleh Ustadz Dedi Haryadi. Mudah-mudahan beliau sehat. Rasa-rasanya ingin bahagia keluar dari rumah. Betul ya Ustadz? Lagi tidak boleh sedemu. Kan kayaknya ingin bahagia pulang keluar dari rumah ya. Mudah-mudahan ya, itu kita ciptakan kebahagiaan di rumah. Dengan terus di rumah nanti gembling. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah hadir juga para guru-guru kita di ruang maya ini. Mudah-mudahan sehat, diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Kang Dea, kru Khalifah Bait Al-Hikmah. Juga terima kasih kepada Pak Rustam yang memfasilitasi kajian di pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan kita akan simak pemaparan materi Allah ingin bahagia bersama Ustadz Haji Dedi Haryadi LC. Ustadz, tafadhol, mudah-mudahan berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nampet nggak ngisi dulu? Sepertinya ada teknisnya nih Ustadz. Nanti saya coba hubungi. Di belakang saja. Ya. Baik, boleh. Mohon izin ya, Sedmo, kita mulai. Siap, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Ustadz Mu yang memandu kajian kita pagi hari ini. Sehat, baik, berkah selalu Ustadz. Juga yang teramat saya hormati, saya ta'zimi, ada Bapak Rustam sebagai Direktur Khalifah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan, kebaikan, kesehatan buat Bapak beserta keluarga. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini untuk kembali bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari ini.
menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, kehilapan demi kehilapan kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantaskan kita semua menjadi hamba-hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan di dunia agar kita punya harapan untuk merancang, merencanakan dan mendesain kebersamaan dalam kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Baik. Baik Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tafsir suratul Ikhlas. Kita sudah membahas tentang kenapa suratul Ikhlas itu disebut oleh Rasulullah SAW dengan sulutul Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Kemudian kita pun sudah membahas tentang makna as-somad secara bahasa, ya, di kajian pertama. Dan hari ini Ustadz Mu, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan coba lebih dalam untuk menafakuri, untuk mengungkap, ya, rahasia-rahasia indah tentang makna Allah As-Samad, sehingga kita bisa betul-betul menangkap pesan-pesan indah dari suratul Ikhlas yang kita bahas di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita langsung ke pembahasan tentang sebentar. Baik. Ya. Tentang makna as-somad secara syar'i, ya. Kemarin sudah kita bahas tuntas tentang as-somad secara bahasa. Dan kita akan bahas as-somad secara istilah, ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kajian ilmu tafsir. Baik. Di surat kedua, di suratul Ikhlas, yaitu Allah As-Samad, inilah yang akan menjadi pokok bahasa kita pagi hari ini untuk mengungkap rahasia suratul Ikhlas. Bapak Ibu sekalian, para ulama atau al-mufassirun, para ahli tafsir, itu memberikan dua penjelasan tentang makna Allah As-Samad, ya. Yang pertama adalah al-mustagni an kulli syai'in. Ini yang pertama. Jadi as-samad itu adalah al-mustaghni an kulli syai'in, yaitu yang mustagni, yang merasa cukup dari segala sesuatu, ya. Jadi yang tidak membutuhkan sesuatu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena al-mustagni sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan lagi sesuatu. Itu namanya al-mustagni an kulli syai'. Ini beririsan, Ustaz Muh, ya, dengan kajian kita tentang Maliki Yaumiddin, ya. Di Maliki Yaumiddin kita bahas tentang makna Malik, dan itu sangat beririsan dengan as-somad di makna pertama, al-mustagni an kulli syai', yang merasa cukup dari segala sesuatu, artinya tidak membutuhkan lagi sesuatu. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah itu merasa cukup, tidak membutuhkan sesuatu, dan Allah lah yang memberi segala kecukupan, ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau orang sudah kehilangan Allah, pasti dia tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena Allah itu as-somad, yang merasa cukup dari sesuatu dan yang memberikan kecukupan, ya, untuk sesuatu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa membeli segala sesuatu, tetapi tidak bisa membeli rasa cukup. Saya ulang, ya, Bapak Ibu. Kita ini bisa membeli segala sesuatu, tetapi tidak bisa membeli cukup. Contoh misalnya Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa beli rumah semegah apapun, tetapi rasa sakinahnya itu bisa kita beli tidak?
Bapak Ibu sekalian. Kita bisa beli rumah Bu Yanti sampai 8 lantai sekalipun ya, lega gitu, di dalamnya ada kolam renang, ada kereta api, ada terminal angkot, segala ada gitu. Tapi apakah kita bisa membeli ketenangan, kesakinahan? Tidak bisa. Karena yang memberi cukup dalam arti rumah tangga itu kesakinahan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang kehilangan Allah, pasti dia tidak akan pernah merasa cukup. Yang kedua misalnya, kita bisa membeli kasur yang empuk, semuh, ranjang yang sangat indah, tetapi bisa nggak membeli kenikmatan lelap dalam tidur? Tidak bisa. Itu semuanya hanya Allah yang ngasih, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk memberi yang disebut dengan cukup. Setuju ya? Contoh misalnya, dokter bisa memberikan segala obat, tapi bisa nggak memberi cukup? Kira-kira cukup untuk penyakit apa namanya? Kira-kira kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang merasa sakit, Bapak Ibu sekalian, kira-kira cukupnya apa? Kesembuhan, betul? Apakah dokter bisa memberi kesembuhan? Tidak. Bukan belum, tapi tidak, Bu. Karena kesembuhan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah itu cukup dari segala sesuatu dan memberikan rasa cukup untuk segala sesuatu. Kita bisa membeli rumah yang luas tapi tidak bisa membeli kesakinahan dalam rumah tangga. Kita bisa membeli kasur yang empuk, ranjang yang indah, tetapi tidak bisa membeli kenikmatan tidur lelap. Kita bisa membeli obat apa saja yang generik dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa membeli kesehatan, kesembuhan, betul? Ya. Karena semuanya itu siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Makanya satu, kalau orang kehilangan Allah, dia tidak akan pernah bisa merasa cukup walaupun dia punya segala hal. Karena kita bisa memberi segala hal dan bisa membeli segala hal, tapi tidak bisa membeli dan memberi rasa cukup. Itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu dan Bapak, sesederhana apapun hidup, ketika kita sudah bersama Allah pasti akan terasa cukup. Tapi seberlimpah apapun hidup kita, ketika kehilangan Allah tak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena cukup betul-betul hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak punya kemampuan memberinya dan membelinya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Setuju ya, baik. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fakta menarik. Mari kita lihat, renungkan kembali. Bapak Ibu akan susah menemukan bahagia ketika belum menemukan kata cukup. Ini unik. Ya. Bapak Ibu susah untuk membangun istana kebahagiaan ketika belum memiliki bahan dasar bernama cukup. Coba Bapak Ibu sekalian, kita tanya orang-orang yang saat ini belum menemukan kebahagiaan. Dari sekian banyak alasan terbesar adalah merasa kurang. Rumah tangga saya kurang harmonis, hati saya kurang tenang, harta saya kurang berlimpah. Pasti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena as-sa'adah tata'allaqu bil qanaah. Kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan perasaan cukup. Maka seseorang sulit membangun istana kebahagiaan ketika dia belum menemukan kata cukup. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebahagiaan sangat terkait dengan kata cukup. Maka selama orang belum menemukan kata cukup di kehidupannya, maka sulit dia membangun kebahagiaannya. Dan tadi sudah kita bahas Ibu dan Bapak sekalian, siapa pemberi kecukupan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka seberlimpah apapun hidup orang, ketika jauh dari Allah nggak mungkin bahagia. Kenapa? Karena dia pasti akan kehilangan kata cukup ketika tidak bersama Allah. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Tetapi as-sa'adah tata'allaqu bil qanaah. Wal qanaah la tata'allaqu bil amwal.
Mari kita lihat definisinya. Kebahagiaan sangat berkaitan dengan rasa cukup. Tetapi rasa cukup tidak berkaitan dengan harta. Ustadzmu bisa dipaham Ustadz ya, mumpung masih pagi, saya akan berikan renungan agak dalam sedikit. Ustadzmu masih ada Ustadz atau sudah tunduk? Itu kan sudah menghilang. Ada. Baik, saya ulang kembali Bapak Ibu ya. As-sa'adah tata'al teknis tadi. Yes, Ustadz. Suara saya masih tetap jelas ya, insya Allah. Jelas. Baik, alhamdulillah. As-sa'adah tata'allaqu bil qanaah wal qanaah la tata'allaqu bil amwal. Kebahagiaan sangat berkaitan, sangat bertautan erat dengan rasa cukup. Maka orang ketika belum menemukan rasa cukup sulit membangun kebahagiaan. Tetapi wal qanaah la tata'allaqu bil amwal. Tetapi rasa cukup sama sekali tidak berkaitan dengan harta. Mari kita jelaskan Ibu Bapak sekalian. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian, kita hidup di Kota Bandung, gaji sebulan 1 juta cukup tidak? Bapak Ibu sekalian, kita gaji sebulan 1 juta di Kota Bandung cukup atau tidak? Tergantung pemakaiannya gimana Pak Ustadz. Berapapun juga nggak akan cukup. Teh Hani untuk sekolah, untuk yang kuliah, untuk yang token listrik, untuk minyak yang hararese bisa dicari. Nggak akan bisa Pak Ustadz. Hah? Untuk Kota Bandung, UMR Kota Bandung berapa Teh Hani? Kabupaten 3,8. Hani kabupaten Pak Ustadz. Bukan, kabupaten 3,8. Jadi 1 juta itu cukup tidak? Tidak. Pertanyaannya adalah ada nggak orang di Bandung yang cukup dengan 1 juta? Kayaknya nggak tahu. Ada. Banyak. Memang misalnya gaji suami 1 juta, tapi anaknya beasiswa ya. Anak yang kuliahnya beasiswa, tubuhnya pada sehat, rumah tangganya juga harmonis, tidak banyak keinginan. Itu ada nggak banyak orang merasa cukup? Banyak, ya kan? Memang gaji suami 1 juta, tapi anak-anaknya semuanya gratis sekolahnya karena beasiswa prarinter itu. Cukup. Ya kan? Kamu badannya sehat sehingga tidak membutuhkan banyak obat, bla bla bla. Ternyata banyak juga yang merasa yang dengan 1 juta itu cukup. Artinya adalah bahwa al-qanaah la tata'allaqu bil amwal. Bahwa rasa cukup sangat tidak berkaitan dengan harta. Itu kemarin aku paham Bapak Ibu sekalian. Ada nggak orang di Kota Bandung dia 10 juta tidak cukup? Ada. Tapi ada nggak yang dengan 1 juta cukup? Ada. Ya, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, mending pilih mana? 10 juta tidak cukup, 1 juta cukup? Pilih yang 10 juta cukup ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya adalah cukup itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu betul-betul dari Allah. Tidak bisa kita dapatkan dari keberlimpahan. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang berlimpah tetapi dia tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup tenang hatinya, tidak merasa cukup soleh anak-anaknya, tidak merasa cukup baik pasangannya. Ada banyak ketidakcukupan dari keberlimpahan. Itu menunjukkan apa? Bahwa kalau orang ingin merasa cukup jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu ya? Karena siapapun yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seberlimpah apapun, sekuat apapun keberlimpahannya, dia tetap tidak akan pernah merasa cukup. Karena manusia bisa membeli segala hal, bisa memberi segala hal, tetapi tidak bisa membeli dan memberi rasa cukup. Itu betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih mana tadi 1 juta atau 10 juta? Baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Coba, ini menarik Ustaz, mau kita bahas ya. Ini renungannya agak panjang. Kalau orang merasa tidak cukup, kira-kira mudah nggak bersedekah? Mudah nggak berinfak? Mudah nggak berwakaf? Sulit Bapak Ibu. Kata ulama, kalau orang tidak merasa qanaah, tidak merasa cukup,
maka efek buruknya ada dua. Yang pertama adalah dia sulit untuk memberi kepada orang lain. Kenapa? Jangankan diberikan kepada orang lain, buat diri sendirinya pun belum cukup, ya kan? Maka penting nggak kita memiliki perasaan qanaah ini? Penting Bapak Ibu, satu, untuk membangun istana kebahagiaan hidup kita. Yang kedua, agar kita mudah memberi kepada orang lain. Karena siapapun yang merasa belum cukup dan apa yang Allah berikan di kehidupannya, sulit sekali dia bisa memberi kepada orang lain. Maka Ibu dan Bapak, sedekah, infak, wakaf, itu butuh seni. Seninya apa namanya Ustadzmu? Qanaah, perasaan merasa cukup. Ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Butuh perasaan cukup. Karena kalau kita tidak punya dan tidak memiliki perasaan cukup, jangan berharap kita bisa mudah memberi kepada orang lain, jangan berharap kita mudah berinfak kepada orang lain, dan jangan berharap kita bisa membangun senyuman indah di wajah orang lain, bahkan membangun istana kebahagiaan di kehidupan orang lain. Gak bisa. Semua kebaikan-kebaikan ini hanya bisa kita bangun kalau kita memiliki satu perasaan bernama cukup, ya begitu. Ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Bahkan Ustadzmu, Bapak Ibu yang Allah rahmati, perasaan ketidakcukupan itu melahirkan berbagai kemaksiatan. Ini dampak negatif yang sangat buruk sekali dari hamba Allah yang tidak merasa cukup. Bisa melahirkan berbagai keburukan di kehidupan. Kenapa? Karena dia belum menemukan kata cukup. Ya kan? Misalnya Ustadzmu, kenapa sampai ada seorang suami itu tidak setia kepada pasangannya? Karena boleh saja dia merasa tidak cukup dengan pasangannya. Betul Ustadzmu? Kan Ustadzmu bab kayak gini sudah sangat expert banget ya. Kenapa ada orang yang berani mencuri, korupsi dan lain sebagainya? Satu, disebabkan dia belum merasa cukup dengan apa yang dia sudah miliki. Betul, Ustadzmu? Maka Bapak Ibu, bahaya banget kalau kita menjadi hamba Allah yang betul-betul tidak memiliki sifat qanaah. Satu, kita nggak mungkin bahagia. Dua, kita nggak mungkin mudah berbagi kebahagiaan. Dan ketiga, kita akan sangat mudah berbuat kerusakan, kemaksiatan. Ya, ketidaksetiaan kepada pasangan dilantaran kita merasa tidak cukup dengan pasangan yang ada. Kita mencuri, mengambil harta yang tidak halal, itu disebabkan boleh jadi faktor terbesarnya adalah kita belum merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Maka Ibu dan Bapak sekalian, adamul qanaah tahmilu ila sayyi'at. Maka perasaan ketidakcukupan itu melahirkan berbagai keburukan dan kemaksiatan. Maka tehani Bapak Ibu sekalian, jadi kalau berdoa kepada Allah, kira-kira minta kaya, minta cukup. Ya, minta cukup dengan segala kekayaan. Iya, Ustaz. Cukup dengan segala-galanya. Dipaksakan doanya tehani ya. Bukan minta pas ya, Ustaz. Iya. Pas butuh ayah gitu. Iya, Ustaz, cukup rumah 5 gitu ya. Baik. Apa perjalanannya, Pak Mo? Baik, Ibu dan Bapak, ini yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Maka siapapun yang sudah kehilangan Allah, maka satu, dia tidak mungkin bahagia. Dua, nggak mungkin mudah memberi. Dan ketiga, akan mudah melakukan berbagai kemaksiatan. Bahaya ya. Kenapa? Kalau orang kehilangan Allah itu tidak akan bahagia, tidak mudah memberi kebahagiaan kepada yang lain, dan mudah melakukan kemaksiatan. Karena ketika dia kehilangan Allah, maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan ketika orang sudah tidak merasa cukup, maka 3 hal tadilah yang akan terjadi. Dia nggak mungkin bahagia, nggak mungkin bisa memberi kebahagiaan bagi yang lain, dan mudah berbuat segala kerusakan. Ya. Maka Ibu dan Bapak sekalian, siapapun yang ingin bahagia, mudah memberi, dan senantiasa dalam kebaikan, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna pertama Bapak Ibu dari As-Samad. Masih makna pertama Bapak Ibu ya. Makanya kita lihat misalnya
Yang kedua, Ustadzmu, yang disebut dengan al-mustagni an kulli syai' tadi ya, yang merasa cukup dari segala sesuatu, artinya Allah sudah tidak membutuhkan lagi apapun. Setuju ya? Ini sudah kita bahas sedikit di kajian Al-Malik. Allah itu al-mustagni an kulli syai', ini makna pertama, tidak membutuhkan apapun. Makanya sudah kita bahas ketika Allah menyuruh kita untuk minta maaf kepadanya di berbagai ayat, maka sebetulnya permintaan maaf kita kepadanya itu bukan kepentingannya, tetapi kepentingan kita. Karena Allah sudah nggak butuh apa-apa lagi dari kita. Bukan sudah tidak butuh, Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Kalau Ustadzmu nyakitin hati saya, sampai saya pundung 8 bulan misalnya gitu, kira-kira saya butuh nggak permintaan Ustadzmu kepada saya? Butuh. Untuk nenangin hati saya. Ustadz Dedi, saya mohon maaf, saya butuh kata-kata itu. Ya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita bertobat, beristighfar, apakah Allah butuh dengan permintaan maaf kita? Tidak. Allah sudah tidak butuh apapun. Allah al-mustagni an kulli syai'. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta maaf kepadanya kalau Allah nggak butuh permintaan maaf kita? Maka kita lihat di surat Hud, Bapak Ibu sekalian, permintaan maaf kita kepada Allah itu bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita. Apa buktinya? Karena Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasan. Kenapa kita harus minta maaf kepada Allah? Karena Allah ingin memberikan banyak kebaikan di kehidupan kita. Itu jawabannya. Maka Bapak Ibu, siapa yang jarang minta maaf kepada Allah, dia sedang tidak merencanakan kehidupannya untuk baik-baik saja. Karena segala kebaikan di kehidupan itu Allah deraskan bagi orang-orang yang senantiasa mudah untuk meminta maaf kepadanya. Setuju Bapak Ibu ya? Nah ini Ustadzmu, anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kalimat kuncinya. Sebanyak apa kebahagiaan dan kebaikan yang kita inginkan akan berbanding lurus dengan seberapa banyak permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, permintaan maaf kita kepada Allah, kepentingan bagi Allah, kepentingan bagi kita, Ustadzmu? Kepentingan bagi kita. Ya, di surat Hud ayat 3 ini. Paham Bapak Ibu? Makanya Rasulullah SAW itu sampai beristighfar di hadis di 2 hadis ya. Bapak Ibu bisa cek di kitab Riyadhus Shalihin misalnya, di kitab bab taubah ya, di kitab bab taubah ayat di hadis ke-12 ke hadis ke-13 ya. Di Riyadhus Shalihin di bab taubat di hadis ke-13 kalau tidak salah, Allah berbicara, Rasul mengatakan bahwa Rasulullah itu beristighfar sehari tidak kurang 70 kali. Di hadis berikutnya di kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam An-Nawawi, Rasulullah itu kalau beristighfar 100 kali dalam sehari. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan bahwa bukan sekedar untuk meminta maaf dan menghilangkan berbagai kealfaan ketika kita minta maaf kepada Allah, tetapi kita mengharap agar hidup kita dideraskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kita lihat misalnya di kalimat yang saya sampaikan ini di Ibrahim ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur dengan segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, ternyata kalau kita bersyukur kepada Allah, kepentingannya bukan buat Allah, karena Allah itu al-mustagni an kulli syai', yang sudah tidak butuh apapun. Ketika kita bersyukur, tidak akan pernah menambah singgasana kekuasaan Allah. Ketika kita tidak bersyukur, tidak akan pernah mengurangi singgasana kekuasaan Allah. Syukur dan tidaknya kita terhadap anugerah yang sudah Allah berikan tidak berefek apa-apa kepada Allah. Lalu kenapa di banyak ayat Allah menyuruh kita untuk bersyukur, anusykurli dan seterusnya? Karena Allah la azidannakum, karena Allah ingin nambah ya.
Karena Allah ingin nambah Bapak Ibu. Kepentingannya buat kita. Jadi seberapa mudah tambahan-tambahan di kehidupan kita sangat berkaitan dengan seberapa indah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah kita bersyukur, semakin mudah Allah menambah segala yang ada. Tetapi semakin sulit kita mensyukuri segala anugerah yang sudah Allah berikan, semakin sulit kita mendapatkan tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat ujung ayatnya Bapak Ibu sekalian, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita tidak mudah bersyukur dengan segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, kita sedang merencanakan untuk mengubah anugerah itu menjadi musibah. Maka Ibu dan Bapak, musibah itu dekat. Kenapa saya sebut dekat? Karena musibah datang dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak mudah mensyukurinya. Musibah itu datang dari anugerah yang tidak bisa kita syukuri. Maka siapapun, lihat rumusnya ada 2, Bu Yanti. Yang pertama, anugerah tambah syukur sama dengan bertambah. Rumus kedua, anugerah tambah tidak bersyukur sama dengan musibah. Itu rumus Ibrahim ayat 7. Saya ulang. Anugerah tambah syukur sama dengan bertambah, berlimpah. Anugerah tidak ditambah, tidak bersyukur sama dengan apa tadi? Musibah. Maka siap-siap untuk mendapatkan banyak musibah ketika kita tidak mudah mensyukuri segala anugerah. Sebaliknya, Ustadzmu, kalau kita mudah mensyukuri segala anugerah yang sudah Allah berikan, maka kita sedang merencanakan segalanya bertambah dan berlimpah. Makanya apa kata ulama? Syukur itu al-qayyid an-ni'mah al-mawjudah was-sayyid li-ni'mah al-mafkudah. Itu rumusnya. Syukur itu al-qayyid li-ni'mah al-mawjudah was-sayyid li-ni'mah al-mawkudah. Syukur itu seni mengikat nikmat yang sudah ada dan seni memburu nikmat yang belum ada. Ya. Paham Bapak Ibu sekalian? Mangga boleh ditulis bahasa Arabnya, ya. Mangga gratis. Diimla. Asyukur sayyid li ni'mah al-mawjudah. Syukur itu seni mengikat nikmat yang sudah ada. Dia tidak akan kemana-mana, tidak akan pernah menghilang. Dan yang kedua, al-qayyid, as-sayyid li ni'mah al-mafkudah. Dan seni memburu nikmat yang belum ada. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mudah bersyukur dan menjadi abdan syakura. Kenapa? Nikmat yang sudah ada tetap abadi di kehidupannya dan dia mudah mendapatkan nikmat-nikmat yang belum ada. Maka Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah mana pertama as-samad. Allah yang merasa cukup dengan segala sesuatu dan yang memberikan segala kecukupan. Ya. Bahkan konteks dalam masalah ibadah, misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyuruh kita ibadah ini, ibadah itu, demi Allah kepentingannya bukan buat Allah, tapi buat kita. Ya. Dulu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian kalimat ujung ya, karena ini pernah kita bahas. Al-ibadah laisa haddul huriyah walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembatas kebebasan dan pembeban kehidupan, tetapi ibadah itu penjamin kebahagiaan. Bukan pembatas kebebasan dan pembeban kehidupan, tetapi ibadah itu penjamin kebahagiaan. Karena Allah meletakkan segala pertolongan-pertolongannya, karena Allah meletakkan segala kebahagiaan bagi kehidupan itu ada setelah kita betul-betul mengindahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus Al-Qur'an. Baik, ini yang pertama Ibu dan Bapak sekalian terkait makna as-samad. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Apa makna as-samad yang kedua? Al-maksud fi kullil hawais, yang dituju untuk segala kebutuhan. Yang dituju untuk segala keperluan.
yang dituju untuk segala keinginan. Tidak ada satu yang dituju untuk semua kebutuhan, untuk semua keperluan, untuk semua hajat, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu disebut dengan As-Somad. Bapak Ibu, selama ini kita menerjemahkan As-Somad itu apa? Allah tempat bergantung, Ustaz Muh, ya. Kenapa disebut tempat bergantung? Karena Allah satu-satunya, Bapak Ibu, tempat untuk semua hajat, untuk semua kebutuhan dan semua keperluan. Contoh Bapak Ibu sekalian, dulu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu punya masalah kesehatan, bisa datang ke dokter. Tetapi masalah keuangan tidak bisa datang ke dokter. Ibu dan Bapak punya masalah warisan, bisa datang ke ustadz atau ke notaris, ya kan? Tapi punya masalah kesehatan, jangan datang ke notaris. Kita ini makhluk yang tidak bisa menyediakan segala kebutuhan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu punya masalah agama, datang ke ustadz. Punya masalah keuangan, jangan datang ke ustadz. Kalaupun datang ke ustadz, ustadz bisa bantu hanya dengan doa, ustadz, ya. Begitu. Artinya Bapak Ibu, manusia itu tidak layak disebut as-somad. Kenapa? Karena tidak bisa menyediakan segala kebutuhan. Itu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya. Ketika Bapak Ibu punya masalah apapun, punya kebutuhan apapun, dan punya keperluan apapun, bisa datang sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? As-Somad. Karena Allah pemilik segala hal untuk menyediakan segala kebutuhan. Indah Bapak Ibu ya. Tidak ada yang paling membahagiakan di kehidupan kita kecuali kita punya Allah yang menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Apa jadinya dengan hidup kita kalau ada banyak kebutuhan kita yang tak tersedia dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf. Apa jadinya hidup kita kalau banyak dari kebutuhan-kebutuhan kita Allah tidak menyediakannya? Makanya hal yang paling membahagiakan kehidupan kita adalah ketika kita tahu kita punya Allah yang menyediakan segala keperluan, yang memenuhi segala kebutuhan. Maka apapun masalah-masalah kehidupan kita, Bapak Ibu, datang sama Allah. Kesehatan, keuangan, ketenangan hati, masalah pernikahan, masalah apapun datang sama Allah. Kenapa? Karena Allah As-Somad, penyedia segala keperluan dan pemenuh segala kebutuhan. Masya Allah Bapak Ibu. Cuma masalahnya begini Ibu dan Bapak sekalian. Tolong lihat. Ketika kita sakit, yang pertama kita ingat dokter atau Allah? Tahu Bapak Ibu, ini mah jujur-jujuran saja. Ketika kita sakit, yang pertama yang kita ingat itu Allah atau dokter? Inilah Ustaz Kuswara ya, Masya Allah. Ini salah satu kerusakan iman kita, Ustaz Muh ya. Kalau kita mah Ustaz, ketika butuh uang masih ingat pegadaian bukan Allah, Ustaz Muh ya. Ketika sakit ingatnya rumah sakit bukan Allah gitu. Betapa kita sering menjadikan Allah sebagai akhir tujuan loh, bukan awal tujuan. Ini rumus Bapak Ibu. Ini rumus. Jangan pernah jadikan Allah akhir tujuan. Karena siapapun yang menjadikan Allah sebagai akhir tujuan, maka Allah akan akhirkan semua urusan. Soalnya Bapak Ibu, ini rumus As-Somad. Jangan pernah menjadikan Allah akhir dari tujuan. Siapapun yang selalu menjadikan Allah sebagai akhir tujuan, maka Allah akan mengakhirkan semua urusannya. Ustadz, lalu bagaimana Bapak Ibu? Allah itu As-Somad. Ini ayatnya. Jangan jadikan akhir tujuan, tetapi awal dan satu-satunya tujuan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya. Siapa yang menjadikan Allah awal tujuannya, maka Allah akan percepat urusannya. Dan siapa yang menjadikan Allah akhir tujuannya, Allah akan mengakhiri urusannya. 1, 2, 3. Kenapa selalu ada masalah-masalah yang terlambat? Kenapa selalu segala urusan dikembalikan? Baik. Kenapa selalu ada masalah yang terlambat? Kenapa selalu ada doa yang terhambat? Kenapa selalu ada kebutuhan yang datang dengan tidak cepat?
Karena masalahnya adalah kita tidak menjadikan Allah sebagai awal tujuan. Ketika kita sedang butuh uang, itu bukan Allah yang kita ingat, tapi bank gitu. Ya kan? Ketika kita sakit, yang pertama kita ingat bukan Allah, tapi rumah sakit. Kenapa Allah sudah dijadikan akhir tujuan bagi begini? Maka selalu ada di urusan-urusan yang tidak datang, urusan-urusan yang terlambat dan terhambat, ketika menjadikan Allah sebagai akhir tujuan. Allah itu as-somad, Bapak Ibu. Sebelum kita ingat rumah sakit, ketika sakit, Bapak datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ingat bank ketika sedang butuh uang, maka datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang ke psikiater untuk masalah rumah tangga, datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ada urusan-urusan yang Allah selesaikan dengan cepat bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah sebagai awal tujuan. Wa ilaihi turja'ul umur kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Ini kalimatnya indah banget Bapak Ibu sekalian. Dan kepadanya segala urusan dikembalikan, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya, tentang tawakal. Ustaz, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi semua kebutuhan kita, mencukupi segala keperluan kita? Maka satu rumusnya Ibu dan Bapak sekalian, rumusnya adalah, nah ini rumus, ini jawaban. Bagi siapapun yang ingin merasa cukup, bagi siapapun yang ingin betul-betul dipenuhi segala keperluannya, dicukupkan segala kebutuhannya, maka wa may yatawakkal 'ala Allah. Percayakan betul-betul kepada Allah untuk mengurus segala urusan kita. Kan tawakal ini asal katanya dari wakila, Bapak Ibu. Wakila itu apa? Mempercayakan orang lain untuk mengurus urusan kita. Mengandalkan orang lain untuk mengurus urusan kita. Mendelegasikan orang lain untuk mengurus urusan kita. Dan tidak ada yang paling pantas, paling layak untuk kita percayai, untuk kita andalkan, untuk mengurus semua urusan kita kecuali siapa? Kecuali Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Fahuwa hasbuh. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan dan menyia-nyiakan. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Indah banget. Maka siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang jujur mempercayakan Allah untuk mengurus segala urusannya, maka fahuwa hasbuh. Allah tidak akan pernah mengecewakan dia, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dia, dan Allah pasti mencukupkan segala kebutuhannya, memenuhkan segala keperluannya. Ini rumus Ustadzmu. Ya. Tadi saya sudah katakan dari awal Bapak Ibu, kita bisa membeli segala hal, tetapi tidak bisa memberi cukup, membeli cukup. Kita bisa memberi segala hal, tapi kita tidak bisa memberi cukup. Maka siapa yang ingin membeli dan memberi cukup, maka satu, dia tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya di setiap harapan-harapan, di setiap sandaran dan kebergantungan kepada selainnya, dia sedang merencanakan untuk pahitnya rasa sebuah kecewaan dari kegagalan. Seulang. Siapa yang berharap, bersandar, dan bergantung ke selainnya, maka dia sedang merencanakan untuk merasakan rasa sebuah pahit dari kecewaan. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengecewakan. Maka Bapak Ibu sekalian, qat'ul khuriyah 'alan nas masdarul qat'ul amal 'alan nas masdarul khuriyah wa rabtul amal ilallahi masdarus sa'adah. Memutus harapan kepada manusia sumber kemerdekaan, dan menyambung harapan kepada Allah sumber kebahagiaan. Itu yang sedang saya praktekkan Ustadzmu. Tidak betul-betul tidak bergantung kepada orang, dan itu merdeka.
Dan siapa yang memperkuat kebergantungannya kepada Allah itu pasti bahagia. Maka selama Bapak dan Ibu masih berharap, bergantung, bersandar ke selain Allah, maka siap-siaplah episode kehidupan kita untuk banyak diwarnai dengan rasa kecewa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, di sini ya, kalimatnya sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Masih ingat kalimat ini? Salah satu bukti Allah mencintai kita adalah ja'ala hawaijan nasi ilaihi. Salah satu bukti Allah mencintai kita itu memenuhi semua kebutuhan kita. Apa jadinya kalau kehidupan kita, Bapak Ibu, tidak disediakan oleh Allah? Apa jadinya kalau semua kebutuhan kita tidak Allah sediakan? Hidup kita pasti tidak akan pernah bisa bahagia. Allah mencintai kita, dan salah satu bukti cintanya adalah menyediakan semua kebutuhan kita. Maka lihat hadis di sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah itu bahagia. Dan kalau Bapak Ibu jarang minta kepada Allah, Allah itu marah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ustadz, kenapa kalau kita banyak minta kepada Allah, Allah itu bahagia? Karena sebelum Anda minta, Allah sudah sediakan segalanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena sebelum kita minta, Allah sudah sediakan segala keperluan kita. Makanya ketika dipinta, Allah bahagia. Kenapa? Karena sebelum dipinta pun Allah sudah sediakan. Justru kalau kita sudah menyediakan segala keperluan kita, terus kita tidak minta, Allah itu marah. Allah itu marah. Kenapa Allah itu marah? Karena tahu kita ini banyak keperluan, tapi terminta itu tanda sombong ya. Makanya Ibu dan Bapak satu, jangan pernah ketika minta kepada Allah menggunakan kalimat masyita. Jika engkau berkehendak. Ini larangan Rasulullah SAW. Ya Allah, jika engkau berkehendak, ampuni aku. Jika tidak apa-apa ya Allah. Nah, itu jangan. Kenapa? Karena itu menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh ketika meminta. Karena adab meminta kepada Allah itu, kata ulama, adalah idharu goyatil iftikor. Menampakkan sepenuh keperluan. Menampakkan sepenuh kebutuhan. Seakan-akan tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Itu namanya idharu goyatil iftikor. Dan tidak boleh ketika meminta kepada Allah menggunakan kalimat jika engkau tidak kerepotan. Ya Allah, jika engkau tidak kerepotan, memang jika minta kata tangga wae ya Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah merasa kerepotan. Apa kata Rasulullah SAW? Andaikan semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian semuanya meminta kepada Allah secara bersamaan dengan permintaan yang berbeda, Allah tidak merasa kerepotan. Allah akan kabulkan satu persatu di waktu yang bersamaan itu. Permintaan seluruh manusia itu seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah begitu bahagia ketika ada yang meminta? Karena memang sebelum kita minta Allah sudah sediakan segalanya. Kenapa? As-Somad. Karena Allah itu adalah As-Somad. Baik. Slide terakhir. Karena habis waktunya, Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita petik? Yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menjadi orang yang mulia, itu Bapak Ibu harus memiliki dua hal. Siapapun yang memiliki dua hal ini, kata Rasul, pasti akan menjadi orang yang mulia. Yang pertama adalah qiyamuhu bil-laili, yang betul-betul menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Ya. Dan yang kedua adalah wa istaghnuhu anin nas, dan tidak banyak kebutuhan kepada orang lain. Satu, Bapak Ibu, melaksanakan qiyamul lail kata Rasul. Yang kedua, tidak banyak kebutuhan kepada orang lain. Semakin banyak permintaan kita kepada orang, semakin jatuh kehormatan kita, Bapak Ibu. Maka kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, jangan banyak minta kebutuhan kepada orang lain. Justru kita harus menyediakan semua kebutuhan untuk orang lain. Itu tanda kemuliaan Ustadzmu. Makanya kalau orang banyak minta, Bapak Ibu sekalian, itu makin jatuh kehormatannya. Ya kan? Makin hilang izahnya.
Coba saya tanya kepada ibu dan bapak, lebih mulia mana? Yang banyak memberikan kebutuhan bagi yang lain atau yang banyak meminta kebutuhan kepada yang lain? Kira-kira mana yang akan mendapatkan izzah? Memberikan kebutuhan orang lain. Memberikan, Ustaz. Maka belajar dari As-Somad ini, Bapak Ibu, seorang muslim tidak boleh banyak meminta keperluan kepada orang lain. Karena dia punya Allah. Justru dia harus menyediakan segala keperluan orang lain. Maka orang kayak begini, kata Rasul tuh, dia akan makin sempurna dalam keizahannya dan kemuliaannya itu. Ya. Ini mah gerak Ustadzmu ya, jam 6 sudah minta garam ke tetangga. Jam 8 pagi sudah minta apa? Sudah minta ini ke orang. Kalau minta ini, udah orang kayak begini Bapak Ibu, nggak akan ada kehormatan dan kemuliaannya. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian untuk tidak mudah bergantung kepada selainnya, untuk tidak menampakkan keperluan kepada selainnya. Ini tipikal hidup seorang mukmin. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kalau begitu bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah tidak banyak kebutuhan kepada yang lain, tapi menyediakan segala kebutuhan bagi orang lain. Maka berarti kebahagiaan orang beriman itu ketika memberi atau ketika mendapatkan? Beri. Tahu Bapak Ibu sekali. Terakhir ini karena waktu saya habis ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus orang beriman itu fa'lam annal mu'mina hayatahu mabniyatun 'alal 'ata wa ghairu mu'minin mabniyatu hayatihi 'alal akhdi. Orang beriman itu membangun kebahagiaannya dengan memberi, dan orang tidak beriman membangun kebahagiaannya dengan mendapatkan. Kalau Bapak Ibu membangun kebahagiaan hanya dengan mendapatkan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman? Betul Bapak Ibu? Justru orang beriman itu kebahagiaannya ketika memberi jauh lebih hebat daripada kebahagiaan dia ketika mendapatkan. Karena kalau bahagia ketika mendapatkan, Ustadzmu, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman sama Allah? Semua orang begitu kok. Makanya kita mau sama dengan orang-orang yang tidak beriman, Bapak Ibu. Hanya ketika dapat aja gitu bahagia kita. Justru orang beriman harus beda. Kebahagiaan kita ketika memberi. Ketika banyak memberi itu. Makanya, apa kata Ummu Salamah, Bapak Ibu sekalian? Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku melihat wajah Anda seperti sakit. Dan apa kata Rasul? Aku sedang tidak sakit. Aku hanya ingat kita punya uang sekian puluh dirham, tapi belum sempat kita berikan kepada yang lain. Memberi. Rasul ketika belum bisa memberi kepada orang lain, kehilangan kebahagiaan. Karena kebahagiaan Rasulullah ketika bisa membahagiakan. Maka siapapun yang tidak bisa membahagiakan yang lain, maka dia akan sulit untuk bahagia. Karena kebahagiaan hanya terbangun ketika kita bisa membahagiakan. Maka rumusnya Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang punya seni membahagiakan. Semakin mudah kita membahagiakan yang lain, semakin deraskan Allah kebahagiaan di kehidupan kita. Karena itu rumusnya, as'adunas liyas'adanas. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mudah membahagiakan yang lain. Allah akan mudah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mudah memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Maka bahagia itu milik orang-orang yang punya seni membahagiakan. Dan jangan pernah Bapak Ibu bermimpi untuk hidup banyak bahagia ketika kita tidak punya seni membahagiakan yang lain. As'adunas liyas'adanas. Ini rumusnya. Barang siapa memudahkan orang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya dunia dan akhirat. Hadis kayak begini banyak Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kemudahan hidup kita bergantung kepada kita memudahkan urusan orang lain. Kebahagiaan hidup kita sangat bergantung kepada kita memberikan bahagia kepada yang lain. Itu rumus di dalam agama kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jadilah pribadi-pribadi yang somad. Pribadi yang tidak butuh pada yang lain, tetapi menyediakan semua kebutuhan bagi orang lain. Inilah jiwa-jiwa as-somad. Ini Ustadzmu saya sampaikan, mohon maaf. Ya, Ustadz.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ilmu sudah dapat, keterangan sudah dapat, tinggal kita bagaimana pagi ini saat keluar rumah apa yang akan kita bisa berikan minimal kepada keluarga kita yang terdekat. Sepertinya harus dilatih ya Ustaz setiap hari ini agar kita bisa mampu tidak bergantung kepada makhluknya tapi bisa berbuat yang terbaik. Sayang kalau ilmu yang seindah ini tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu apa yang dirahmati Allah, ada 2 pertanyaan Ustaz yang sudah disampaikan oleh Pak Adi Nugraha dan yang satu di Ibu Yuniarti. Saya ingin menyampaikan dulu yang Pak Adi Nugraha nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perasaan cukup akan mengurangi mental daya saing? Jazakallahu khair, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sambung dulu ya, supaya nanti sekalian dijawabnya sama Ustaz Dedi. Ya. Yang kedua, dari Ibu Yuniarti, ketika Allah memberikan rezeki yang sangat cukup lebih, tetapi saat kita bersedekah, itu dikurangi. Artinya Allah kasih lebih yang banyak, Allah memberikan lebih yang banyak, tetapi bersedekahnya sedikit. Ini bagaimana supaya kita nih seimbang, ya? Saya kira 2 itu dulu, Ustaz. Baik, Ustaz Muh. Pertama untuk Dr. Adi ya, alhamdulillah bisa bergabung dan bisa silaturahim pagi ini, Dokter. Jazakallahu khair. Pak Dokter, jazakumullah khair. Dan obatnya jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi sarana kesembuhan buat saya insya Allah bersama keluarga. Amin. Baik, pertama Pak Dokter Adi, terkait dengan rasa qanaah ini apakah akan mengurangi tanda kutip ambisi ya gitu ya, motivasi kita untuk bekerja keras lah begitu ya. Pertama begini, kita harus gini. Persoalan hidup kita itu bukan persoalan harta, tetapi ketidakpahaman kita berinteraksi dengan harta, Bapak Ibu. Jadi masalah hidup kita itu bukan masalah bab harta, tetapi kurang paham bagaimana berinteraksi dengan harta itu ya persoalannya. Itu kata Kordowi Pak Dokter Adi. Kalau dengan harta mah, insya Allah kita setiap hari betul-betul berinteraksi. Tetapi apakah interaksi kita tepat atau tidak? Nah ini banyak yang tidak paham Pak Dokter ya. Nah oleh karena itu, kaifa nata'amaluna mal amwal. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan harta? Dari sini kita akan nanti bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dokter. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan Pak Dokter, itu kalau menjamu tamu-tamu negara, itu beliau menyediakan segala hal sampai sate bakarnya, sate ini segala gitu ya. Tetapi ketika makan sendiri betul-betul sangat sederhana sekali. Dia hanya ambil roti, kemudian juga disirami dengan cuka begitu ya. Itu nanti ada ini dalam satu riwayat itu. Artinya Pak Dokter Adi, seperti model Utsman bin Affan, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, bahkan sampai ke Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, mereka itu adalah orang-orang yang super jet set kan, orang-orang yang beruang Pak. Kalau kita panda ya, ini beruang, orang-orang punya uang gitu. Tetapi kenapa mereka dikatakan juhud? Nah itu kan. Kenapa mereka tuh dikatakan juhud padahal mereka tuh jet set banget Ustaz Mu. Mereka tuh orang-orang yang sangat kaya raya. Siapa yang tidak tahu Tolha itu di Madinah? Siapa yang tidak tahu Abdurrahman bin Auf, bahkan Utsman bin Affan ya. Tetapi kenapa mereka itu disebut dengan orang-orang yang juhud begitu? Ternyata mereka adalah orang-orang yang sudah benar bagaimana cara berinteraksi dengan harta, berinteraksi dengan dunia. Betul-betul Pak Dokter Adi, dunia itu mereka tidak simpan di hati, tetapi betul-betul disimpannya di tangan, digenggam ya. Kenapa? Jadi gini, persoalannya juhud itu kan bukan orang yang tidak punya harta,
tetapi yang tidak mengizinkan hatinya dimiliki harta. Zuhud itu bukan yang tidak punya dunia, tetapi yang tidak mengizinkan hatinya dimiliki dunia. Jadi ketika mereka punya dunia, untuk apa Ustadz? Betul-betul jadi kendaraan terbaik mereka untuk pulang ke akhirat. Itu rumus mereka Pak Dokter Adi ya. Dunia dijadikan kendaraan terbaik untuk memulangkan mereka ke surga. Betul-betul tidak disimpan di hati, tetapi di tangan agar jadi kendaraan terbaik bisa mengantarkan mereka pulang ke surga. Itulah zuhud Pak Dokter. Makanya Pak Ustadz Muk, kan ada dua pertanyaan. Mana yang disebut dengan zuhud? Orang yang punya harta, tapi di hatinya tidak ada harta. Yang kedua, orang yang tidak punya harta, tapi di hatinya banyak harta. Kira-kira mana yang zuhud itu ya? Kan ada Dokter Adi, orang tidak punya dunia, tapi di hatinya banyak. Pengen ini, pengen itu. Ada kan kayak begitu ya? Itu namanya orang miskin begitu. Ada juga orang yang punya segala hal, tapi di hatinya tidak ada. Itu disebut orang zuhud, Bapak Ibu sekalian. Maka kita masukkan ke konteks jawaban pertanyaan di Pak Dokter. Maka hati ini betul-betul sudah cukup. Tetapi jawarih kita, ya, jawarih kita atau anggota badan Pak Dokter, betul-betul dia harus terus memaksimalkan berikhtiar sebagaimana pengabdian, sebagaimana ya, dalam rangka pengabdian total dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bekerja itu kalau kita lihat Zuhruf ayat 72 itu ibadah. Dan setiap ibadah kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Tidak boleh Bapak Ibu ada yang tidak terbaik dari ibadah-ibadah kita kepada Allah yang Maha terbaik. Maka persembahkanlah ibadah-ibadah terbaik kepada Allah yang Maha terbaik. Maka dalam konteks dunia saja Bapak Ibu, ketika kita diberikan jabatan di sebuah perusahaan, diberikan amanah di sebuah pekerjaan, maka itu semuanya ladang ibadah. Dan konsep ibadah adalah memberikan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan humum, kata Rasulullah Pak Dokter Adi. Fil jannati darajatun la yanaluha illa ashabul hamum. Di surga tidak ada tempat tertinggi yang tak mungkin bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang hamum. Apa itu hamum? Hamum itu kalau dalam bahasa kita totalitas, Pak. Mencurahkan energinya, mencurahkan hatinya, mencurahkan segala yang dia milikinya ketika dia melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah, di kantor dan lain seterusnya. Itu namanya hamum Pak Dokter Adi. Ya. Betul-betul melibatkan, mengeluarkan emosinya, tenaganya, pikirannya, hatinya, segala saripati yang ada di tubuhnya dia betul-betul kerahkan dan persembahkan di amanah yang sedang dia lakukan. Dan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarib. Allah sangat mencintai seorang mukmin yang totalitas ketika bekerja, ketika beramal, mohon maaf. Maka ketika kita cari dunia itu ibadah bukan Ustaz, Pak Dokter. Ketika kita itu ibadah, maka itu rumusnya hamum dan muhtarib. Al-ikhtirab totalitas, hamum itu mencurahkan saripati yang kita miliki untuk di pekerjaan itu. Itu rumusnya. Karena ini bagian ketaatan terindah kita kepada Allah. Hati sudah tidak boleh banyak merasa kekurangan, tetapi ketika mendapatkan satu ladang amal, dia betul-betul mencurahkan yang terbaik di dalam. Itu yang Rasul anjurkan dalam beberapa hadis. Makanya ini tidak akan bertentangan kalau begitu cara merapihkannya Pak Dokter ya. Kan ada orang begini, Ustadz saya sudah merasa cukup mau kerja deh. Nah itu salah. Dia dosa nanti Pak Adi ya. Karena kerja itu adalah ibadah. Ustadz saya mah sudah punya cukup lah. Saya mah tidak akan pernah beramal lagi. Punten Bapak Ibu sekalian. Ya, harta itu ya ta'alaqu bil akhirah. Sangat berkaitan dengan akhirat bukan dengan dunia. Artinya kalau Bapak Ibu ingin mengejar akhirat, maka tidak ada kendaraan terbaik kecuali dunia. Kuatkan dunia kita, maka kita punya banyak jalan untuk bisa pulang ke akhirat. Itu Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 2 berapa ya? Ketika Allah mengatakan wallahu yakbid wa yabsud wa ilaihi turja'un. Tidak ada kendaraan terbaik untuk memulangkan kita ke surga kecuali dunia kita. Maka betul-betul
tidak ada di dunia yang kita miliki kecuali betul-betul bisa menyambungkan kita dengan surga dan menjadi kendaraan terbaik kita untuk pulang ke surga. Maka sudah tidak berkaitan dengan ini lagi Pak Dokter ya. Gitu. Tidak berkaitan dengan ini lagi. Artinya adalah terus kita Bapak Ibu sekalian maksimalkan dunia kita untuk memudahkan kita pulang ke surga. Ini mungkin beberapa catatan agar kita tidak menjadi salah paham atau agak kebingungan terkait dengan orang-orang yang ketika merasa cukup potensi bersaingnya melemah gitu Pak Dokter, ambisinya berkurang gitu. Itu sangat tidak berkaitan begitu. Kalau kita sudah memahami beberapa hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri seorang Muslim itu ketika dia beramal betul-betul hamum, mencurahkan segalanya. Dan karakter orang mukmin yang terbaik ketika bekerja adalah ikhtirob, betul-betul totalitas ya di sebuah pekerjaannya. Dan itu sangat tidak berkait dengan bab hati. Hati betul-betul sudah qanaah dengan apapun yang Allah beri. Namun dia terus Bapak Ibu sekalian ya, memaksimalkan ketaatan dia kepada Allah supaya dia bisa mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Ketika Rasul mengatakan Allah sangat mencintai orang-orang yang ikhtirob. Artinya betul-betul saya pengen dijatuh cintai oleh Allah. Ya, bukan dari urusan dunia lagi kan begitu ya, ketika dia maksimal dalam bekerja. Kemudian fil jannati darajatun la yanalu illa ashabul hamum. Saya pengen mendapatkan kedudukan terindah nanti di surga. Dengan cara apa? Hamum. Ketika dia beramal mempersembahkan yang terbaik sebagai pengabdian total dia kepada Allah. Jadi ini sudah terkait dengan masa depan akhirat kita, bukan sekedar untuk kecukupan dunia kita. Itu mungkin Pak Dokter, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini sebenarnya ada pertanyaan lain tapi secara mohon tidak doanya Pak langsung. Dokter. Ustadz, sebenarnya ini ada pertanyaan yang lain tapi memang tadi sudah kebahas juga nih. Ya. Enggak, Ustadz. Ya, mudah-mudahan Pak Jaki dari Jogja tadi menanyakan dengan kalimat segini saja cukup, alhasil kata-kata itu menghipnotis saya untuk kurang punya greget. Kayaknya tadi udah kejawab juga ya tadi udah kekait baik. Ini dari Bu Santi tadi juga kayaknya dari kalimat yang dari uraian Ustadz yang tadi yang tadi itu sudah kejawab juga, mengapa awal tujuan dan akhir tujuan kita untuk Allah. Kata Ustadz awal tujuan saja untuk Allahnya, akhir tujuan kita tidak untuk Allah. Ini mungkin bahasa Ustadz tadi yang harus dipahami ya, itu kaitannya dengan niat awal kali ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini karena memang waktunya sudah jam 6:19 ya, tidak terasa nih. Mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan di pekan depan nanti mau sampaikan ya, karena memang waktunya juga Ustadz. Boleh sedikit ya saja untuk agar tidak salah paham. Ya. Pertama, Bapak Ibu, jangan jadikan Allah sebagai akhir. Kan ada orang yang ketika ini Ustaz ya, justru harus dari awal banget, karena Allah As-Samad. Apapun yang kita butuhkan, Allah menyediakan segalanya. Kita kebutuhan kesehatan, sebelum kita ingat rumah sakit, kita ingat dulu Allah. Kan begitu. Ketika kita butuh keuangan, sebelum kita ingat bank, pegadaian atau yang lainnya, ingat dulu Allah Bapak Ibu. Jangan diakhirkan Allah itu. Karena khawatir Allah mengakhirkan segala urusan kita. Itu rumus ya. Maka selalu ada urusan-urusan yang lambat bagi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai akhir dari segala tujuan. Allah itu awal tujuan dan segala-galanya untuk tujuan kita. Ya. Dokter, rumah sakit, apapun itu sarana Bapak Ibu sekalian. Itu hanya wasilah saja. Ya. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ketenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Nah, itu maksudnya Ustaz Muh ya. Terkait dengan pemahaman tadi yang saya sampaikan tentang wa ilaihi turja'ul umur. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, di penghujung kajian boleh dipimpin doa? Baik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, saya juga mau minta doa kepada Ibu dan Bapak karena saya sekeluarga sedang diuji oleh Allah dengan positif ya. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Juga Ibu dan Bapak yang saat ini sedang diuji dengan ujian yang sama dengan penyakit, dengan musibah sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah betul-betul bersihkan segala penyakitnya dengan kesehatan dan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain.
Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sama-sama dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, jadikan yang hadir di pertemuan indah pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang betul-betul layak kau ampuni segala kehilafannya, kau maafkan segala dosa-dosanya, kau sakinahkan rumah tangganya, kau bahagiakan pernikahannya, kau bersamakan penuh ketaatan di dunia dan dibersamakan penuh kebahagiaan sampai nanti ke surga ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak kau berkahi semua kehidupannya. Kau pantaskan semuanya untuk menjadi ahli surgamu ya Allah. Jadikan yang hadir bersama di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak dan pantas ya Allah untuk semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu dan sebagian lezat ibadah kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Allah, andaikan kami harus pulang kepadamu, maka pulangkan semuanya kami ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau pulangkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama ya Allah. Mudah-mudahan segala ketaatan, segala kebaikan, ibadah, dan apapun yang kami lakukan dalam rangka pengabdian total kami kepadamu, betul-betul menjadi kendaraan terbaik, terindah bagi orang tua kami untuk semakin dekat ke pintu surgamu ya Allah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'syi ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang kau uji dengan sakit. Karena engkau sebaik-baik pemberi kesembuhan ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang kau uji dengan sakit, dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Allahumma azirna fi musibatina wa akhluf lana khairum minha. Berikan kami pahala terbaik, ampunan terindah atas kesabaran kami dalam ujian sakit ini, dan ganti dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wal masaib wal hajain fi hayatina. Angkat dari kami musibah, angkat dari kami wabah, angkat dari kami kesulitan, penderitaan, dan air mata, dan ganti dengan kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Didi sudah menyampaikan ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon doanya buat Ustaz Didi, juga buat para guru-guru kita yang diuji oleh Allah sedang sakitnya, mudah-mudahan menjadi ladang amal dan kesabaran. Allahumma ya syafi'al amrod, Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok hari Sabtu tanggal 5 Maret itu akan diisi oleh pemateri Ibu Utik Panji Astuti ya, tentang warisan kuliner Islam untuk dunia. Catat waktunya dan meeting ID-nya masih sama ya dengan kajian pagi-pagi sebelumnya. Baik, itu saja informasinya. Saya yang bertugas, Kang Dea, terima kasih para guru-guru yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, berkah. Amin. Dan mohon doanya kepada Ibu dan Bapak, insya Allah Khalifatur akan memberangkatkan jamaah umroh di tanggal 6 Maret dan tanggal 20 Maret ya. Tanggal 6 Maret bersama Ustadz Asep. Izin dipayun Abdi. Assalamualaikum. Dan tanggal 20 bersama Ustadz Naim. Saya yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.